Kementerian PUPR memberikan restu terhadap 8 proyek jalan tol yang diprakarsai oleh badan usaha. Proyek tersebut tercantum pada Sistem Informasi Proyek Kerjasama Pemerintah atas prakarsa Badan Usaha, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Di antara proyek dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang ditawarkan pemerintah, terdapat proyek KBBU yang diprakarsai oleh badan usaha. Dan berikut adalah proyek jalan tol yang akan dibangun atas prakarsa badan usaha. Pertama, sistem transaksi tol non-tunai berbasis MLFF. Proyek tersebut akan dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali di jalan tol sepanjang 1.418 km. Adapun sistem transaksi multi-lane free flow merupakan penerapan teknologi transaksi tol non-tunai tertentu dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem transaksi dan pelayanan di jalan tol. Pemrakarsa proyek tersebut adalah Rotek Ltd ZRT National Toll Payment Service PLC MVB Hungarian Development Bank. Proyek MLFF memiliki nilai konstruksi sebesar 2,9 triliun rupiah dengan masa konsesi selama 10 tahun. Proyek tersebut tercatat memiliki tingkat internal rate of return sebesar 12,5%. Kedua, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan menjadi jalan tol kedua setelah Jalan Tol Bali-Mandara di Provinsi Bali. Jalan tol ini akan mencakup 3 kabupaten di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Badung. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi diharapkan dapat mengakomodir kendaraan dari barat ke timur dan sebaliknya, serta menjadi jalur alternatif dari Pelabuhan Gilimanuk ke arah ibu kota Provinsi Bali, yaitu Denpasar. Selain itu, pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat mengantisipasi volume lalu lintas dengan terkoneksinya kawasan-kawasan pembangunan strategis Bali 2009-2029 ke dalam jaringan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Proyek itu merupakan prakarsa oleh Konsorsium PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, PT Sumber Radium Perkasa, PT Bumi Sentosa Dwi Agung dengan investasi 24,6 triliun rupiah. Ketiga, Jalan Tol JOR Elevated. Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated ruas Cikunir, Ulu Jami diajukan oleh Konsorsium PT Marga Metro Nusantara, PT Adikarya Tbk, dan PT Akses Indonesia Tbk. Jalan itu merupakan bagian dari Jalan Tol Jabodetabek yang berada di atas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road existing. Proyek ini terbentang sepanjang 21,50 km dengan titik awal berlokasi di Jatiasih dan titik akhir berlokasi di persimpangan Ulu Jami. Proyek tersebut ditaksir akan membutuhkan investasi sebesar 13,43 triliun rupiah untuk konstruksinya. Keempat, Jalan Tol Sentul Selatan Karawang Barat proyek KBBU. Jalan Tol Sentul Selatan Karawang Barat merupakan bagian dari rencana pengembangan JORR yang memiliki panjang 61,5 km. Dengan adanya jalan tol ini diharapkan dapat mengurangi beban kendaraan di Tol Jagorawi dan Jakarta Cikampek, mengefektifkan waktu tempuh serta meningkatkan interkoneksi. Jalan tol ini diprakarsai oleh PT Pama Persada Nusantara yang merupakan entitas anak dari PT United Tractors Tbk, yang saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Dalam pelelangan pengusahaan Jalan Tol Sentul Selatan Karawang Barat, Pama diketahui masuk melalui entitasnya PT Persada Utama Infra yang membentuk konsorsium dengan PT Jasa Marga Tbk, PT Adikarya Tbk, dan PT Utama Karya Infrastruktur. Biaya konstruksi proyek ini diprediksi mencapai 9,72 triliun. Kelima, Jalan Tol Bogor Serpong. Proyek Jalan Tol Bogor Serpong via Parung sepanjang 31,11 km merupakan bagian dari rencana jaringan Jalan Jakarta Outer Ring Road 3 guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan wilayah. Titik awal jalan tol ini akan menghubungkan persimpangan Selabenda di Bogor dan persimpangan Serpong melalui Parung.
Terdapat 5 interchange dan 2 junction dengan jarak antar persimpangan adalah 5 km. Proyek ini diprakarsai oleh PT Pama Persada Nusantara dengan biaya konstruksi sebesar 5,27 triliun rupiah. Keenam, Jalan Tol Kediri Tulungagung. Jalan tol ini merupakan proyek KBBU Unsolicited yang diusulkan oleh PT Gudang Garam Tbk. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Jalan Tol Kertosono Kediri yang merupakan proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Proyek itu akan menghabiskan investasi sebesar 5,72 triliun rupiah pada saat konstruksi dengan masa konsesi 50 tahun. Ketujuh, Jalan Tol Cikunir Karawaci. Proyek Jalan Layang Tol Cikunir Karawaci dengan panjang ruas 40 km akan dibangun di atas ruas jalan tol dalam kota yang dapat meningkatkan kinerja jaringan jalan di Jabodetabek serta mengatasi masalah kemacetan. Titik awal terletak di Cikunir di persimpangan antara JORR dan Jalan Tol Jakarta Cikampek, dan titik terakhir setelah persimpangan Alam Sutera. Jalan tol ini diprakarsai oleh PT Earth Investment Indonesia dan PT Lintas Indonesia Sejahtera yang menghabiskan biaya konstruksi sebesar 15,8 triliun dengan masa konsesi selama 45 tahun. Kedelapan, Semarang Harbour Toll Road. Proyek KBBU Jalan Tol Semarang Harbour melingkupi jalan tol, polder, tanggul laut, dan pengembangan kawasan. Jalan tol yang memiliki panjang 21,3 km berlokasi di Kabupaten Kendal dan merupakan titik temu dengan Jalan Tol Semarang Batang dan Jalan Tol Semarang Demak. Jalan tol ini diprakarsai oleh konsorsium PT Sumber Mitra Jaya dan PT Waskita Toll Road dengan masa konsesi 50 tahun. Untuk proyek tersebut setidaknya dibutuhkan investasi sebesar 8,33 triliun rupiah untuk konstruksinya. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu lagi di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih.